Ya dikit-dikit bolehlah, yang mau bersih di surga aja. Wow. Nggak bisa begitu. Itu sesuai dengan KUHP dan KPK, penyidik KPK harus tunduk dengan KUHP. Nah Pak Luhut harus tahu ini. Dan KPK juga saya minta dengan sangat hormat bersuara, jangan diam aja. Dan saya sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, tadi sudah rapat dengan Sekjen dan beberapa teman akan melayangkan surat klarifikasi. Maksud Pak Luhut ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Denny Hamdani dalam program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adiwarman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adiwarman akan membahas tentang pernyataan Luhut Panjaitan terhadap operasi tangkap tangan KPK. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut ini. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Luhut menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit menangkap orang. Hal ini disampaikan Luhut di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 di Jakarta. Beliau tiba-tiba mengatakan jangan dikit-dikit. Nah, masalahnya bukan soal OTT-nya, tetapi ada di depan mata, kemudian terjadi peristiwa korupsi, itu metode. Ada pencegahan di satu sisi, boleh. Ya. Tetapi jangan juga kemudian Anda kaitkan kepada soal pemberantasan yang sedang dilakukan oleh KPK. Juru bicara Kemenko Marinvest, juru bicara dari Pak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ini konteksnya mengedepankan pencegahan. Pernyataan Luhut itu mengandung paradoks luar biasa ya. Pernyataan yang bertentangan dengan keyakinan, bertentangan dengan harapan, dan bertentangan dengan opini yang berterima. Jadi analoginya sederhana, pernyataan Luhut itu seperti wajah dibedakin, pantat kemana-mana. Di satu sisi dia dorong pertumbuhan Ekatallah sekaligus mengapresiasi keberhasilan Ekatallah yang merupakan bagian dari tindakan pencegahan, tapi di sisi lain mengkritik bahkan mendegradasi, demoralisasi tindakan OTT. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD di media sosialnya menyatakan tidak ada yang salah dalam pernyataan Luhut Panjaitan. Mahfud setuju dengan penerapan sistem berbasis digital. Ma'ruf Amin menilai OTT atau upaya penindakan terhadap praktik korupsi masih diperlukan. Menurut Wapres, penindakan akan berkurang dengan sendirinya jika upaya pencegahan dan pendidikan telah berhasil. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adiwarman. Sahabat Serambi Adiwarman di rumah, kali ini kita sudah bersama Bapak Adiwarman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adiwarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik. Bang Denny gimana? Alhamdulillah baik Pak. Pak Adi, kita sudah menyaksikan tadi video di mana Pak Luhut Panjaitan, beliau mengatakan bahwa jangan dikit-dikit tangkap tangan. Bahkan beliau mengatakan bahwa kalau mau bersih di surga saja. Nah, Bapak sebagai praktisi hukum, namun juga selaku Ketua Umum GNPK, yaitu Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, bagaimana tanggapan Bapak melihat pernyataan tersebut? Begini Bang Denny ya, saya berulang kali mendengar
perkataan beliau. Saya teliti seteliti-telitinya. Saya cermati secermat-cermatnya. Beliau bicara tentang digitalisasi. Dikaitkan dengan menjelekan atau melarang atau tanda petik OTT, operasi tangkap tangan KPK, yang konon ya menjadikan multitafsir. Saya jujur prihatin sekali. Sedih juga tidak, malah geram. Geram gitu, Pak. Geram. Yang lebih ini lagi, ini yang ngomong paham gak sih tentang digitalisasi itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Ya, itu tidak ada kaitannya baik langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan penyidik. Ini campur baur ya antara digital, OTT itu pekerjaan penyidik. Disambungkan dengan penyidik. Saya sampai berpikir, ini opung kalau nggak ngerti ya jangan ngomong, kenapa sih? Ya ini jujur aja, mengusik ya, bahkan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Republik Indonesia. Di mana negara bertujuan, salah satunya itu adalah memberantas korupsi sedang di push, namun beliau menyatakan seperti itu. Ya, Itu bagaimana? apalagi pakai bilang, ya dikit-dikit boleh lah, yang mau bersih di surga aja. Nggak bisa begitu. Kalau nggak mau di OTT, lakukan untuk tidak korupsi. Digitalisasi juga bisa korup kok. Siapa bilang enggak? Coba kita lihat dalam proses tender. Ada LPSE. Ya. Yang padahal sudah digital gitu, Sudah Pak. digital. Layanan pengadaan secara elektronik. Itu aja pajak yang ketangkep. Dan itu merupakan kasus tertinggi, Pak, ya, untuk korupsi, Pak. Iya, Pengadaan barang dan jasa. Itu tertangkap. Jadi saya nggak habis pikir kenapa beliau menyampaikan itu. Dan saya sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, tadi sudah rapat dengan Sekjen dan beberapa teman akan melayangkan surat klarifikasi. Maksud Pak Luhut ini apa? Tadi juru bicaranya kementerian, ya Kemenko-nya, bicara juga beda. Yang lebih nggak enak saya, Menko Polhukam juga ngomongnya dipenggal, diartikan digitalisasi. Coba dong, rangkaian kalimatnya itu disatukan. Jangan dipotong aja oleh Pak Mahfud, digitalisasi. Ya. Ini, waduh, saya berpikir, apa jangan-jangan ini adalah, mohon maaf, perlawanan balik terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Seperti mengkerdilkan gitu, Bapak, atau seperti apa? Perlawanan balik ya, perlawanan balik itu antara lain mengkerdilkan. Waktu awal kan kita lihat KPK itu orangnya diintimidasi, bahkan dianiaya, ya kan? Terus lagi undang-undangnya dirubah, diperbaiki, direvisi, alasannya begitu kan? Terus lagi sekarang tindak pidana korupsi yang tadinya itu adalah tindak pidana luar biasa, sekarang sudah dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 ya tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hak-hak narapidana koruptor sama dengan yang lainnya. Itu udah mulai dari situ. Nah sekarang pejabat publik setingkat Menko mengatakan dengan lantang di depan publik, memberikan angin kepada para penyelenggara negara, tanda petik, oh berarti boleh dong dikit-dikit untuk melakukan korupsi. Dan mungkin dikit-dikit itu beda level, Pak, ya. Dikit-dikitnya menteri dengan dikit-dikitnya bupati seperti itu, apakah mungkin? Pasti beda level, Bang Denny ya. Dikit-dikit masyarakat awam, misalkan yang di kampung nyuri ayam, ya kan, nilai ayamnya ya segitu. Ya kalau dikit-dikit dari level menteri, dikitnya itu ayamnya mungkin semana, sekampung, ya kan? Mungkin bisa satu kan? ternak besar gitu. Nah, tolonglah dalam kondisi seperti itu, jangan cederailah hati rakyat yang sudah geram dengan para koruptor ini, ya janganlah ini, kasihan rakyat kita. Tadi saya tegaskan, mungkin hari Senin kita sudah layangkan surat klarifikasi kepada Pak Luhut agar ini terang benderang
dan supaya masyarakat tidak paham, dan jangan juga Pak Menko Polhukam itu menafsirkan mendukung. Ya karena kalimatnya dipenggal ya mendukung. Saya pun kalau kalimatnya dipenggal, digitalisasi saya setuju. Tetapi digitalisasi itu tidak serta-merta menghentikan tindak pidana korupsi. Tetap memiliki resistensi untuk para pelaku korupsi. Ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi, jangan dipenggal-penggal. Saya berulang kali loh dengerin, wah ini maksudnya apa sih, arahnya kemana? Ya, ini tolonglah, jangan juga dalam bersikap untuk entah pencitraan, entah apa, tapi nginjek yang lainnya. Janganlah, ini penyidik loh. Bahkan saya agak ekstrim, tapi mungkin KPK udah mulai berpikir apakah ini termasuk orang yang menghalang-halangi langsung atau tidak langsung, atau merintangi penyidikan tindak pidana korupsi biar bisa diusut dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya nomor 31 tahun 99. Mungkin aja KPK berani melakukan penyelidikan itu ya, untuk lakukan klarifikasi juga. Kalau GNPK berani melakukan klarifikasi, karena jujur kita geram, kita marah. Baik Pak, sepertinya juga bukan GNPK saja nih Pak yang geram Pak, karena media saat ini juga booming memberitakan hal ini. Sepertinya kalangan masyarakat juga geram melihat ini. Jadi ya semoga nanti ada titik terang Pak ya setelah ada klarifikasi dari GNPK Pak. Bapak, tadi Bapak ada menjelaskan bahwa OTT itu merupakan kewenangan penyidik Pak. Mungkin bagi masyarakat awam ini kan belum begitu memahami tentang OTT Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apakah dasar hukum KPK dapat melaksanakan operasi tangkap tangan tersebut Bapak? Oke, kita lihat pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di pasal 6 itu huruf C-nya, KPK itu mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Artinya apa? Ada tugas yang di pundak KPK melakukan penyidikan. Karena melakukan penyidikan atau di situ juga ada penyelidikan dan penuntutan, suka tidak suka aparatur yang mengemban tugas itu tunduk pada KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Di dalam pasal 1 angka 19 itu diterangkan yang disebutkan tertangkap tangan. Ya, tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah melakukan. Ya, jadi sesudah melakukan. Jadi bukan saat aja melakukan, tapi sesudah beberapa saat dia melakukan. Atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai, dia melakukan dan ditemukan bukti atau benda melakukan tindak pidana tadi, ya. Dengan kondisi seperti itu yang disebut tertangkap tangan. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK itu sesuai dengan KUHP, dan KPK, penyidik KPK harus tunduk dengan KUHP. Nah, Pak Luhut harus tahu ini. Ya. Pak Luhut harus memahami harus paham. Iya. Jangan dibilang udah nggak usah OTT aja, nggak usah. Orang dia menjalankan tugas kok dibilang nggak usah OTT. Iya kan? Baik. Menjalankan tugas penyidikan kok. Ya itu perlu dipahami. Dan KPK juga saya minta dengan sangat hormat bersuara, jangan diam aja. Baik, jangan hanya diam saja melihat ini, di mana ini sudah booming gitu Pak ya. Dan sudah banyak bereaksi. Masyarakat geram melihat hal ini gitu. Bereaksi. Kami ada di KPK untuk yang masalah seperti ini. Baik Bapak. Tadi Bapak menyampaikan juga bahwa upaya GNPK ke depannya mungkin dalam waktu dekat ini itu akan mensomasi Bapak. Sebenarnya apa sih Pak dari tujuan itu, kemudian goalsnya arahnya kemana gitu Bapak? Pertama tentu kita akan lakukan klarifikasi, tidak somasi dulu. Oh, tidak somasi. Ya, Bapak. Baik Bapak. Klarifikasi. Kalau klarifikasi diberikan dijawab dengan baik dan masuk logika, ya mungkin juga klarifikasi bisa dilakukan lisan atau tertulis oleh Pak Luhut, ya. Apabila kita bisa terima, ya mungkin dalam dialog nanti atau dalam klarifikasi ada dialog ya, ada komunikasi, ya mungkin kita bisa ambil sikap. Apakah perlu kita somasi atau tidak?
apakah bisa kita lakukan upaya hukum atau tidak? Ya. Jadi kita akan lakukan sesuai dengan peraturan organisasi GNPK nomor 2. Ya, diatur mekanisme klarifikasi dan tindakan hukum lainnya. Baik, mungkin sebagian masyarakat luas di luar geram melihat pernyataan ini dapat diwakilkan oleh tindakan GNPK tersebut, Bapak. Baik, Bapak, ini kan menyangkut dengan digitalisasi, Bapak, ya, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Sebenarnya terkait digitalisasi ini, apakah harus diatur ulang atau bagaimana sih, Bapak, untuk pemberantasan korupsi itu sendiri, Bapak? Apakah ada upaya-upaya untuk pemberantasan hukum tidak pidana korupsi ini ke depannya lebih baik atau seperti apa, Pak, dikaitkan dengan digitalisasi ini? Tadi saya katakan bahwa digitalisasi masih memiliki resistensi orang melakukan korupsi. Ya. Jadi tidak seperti apa yang dikatakan Pak Luhut yang mengatakan dengan digitalisasi mungkin menurut pendapat beliau korupsi berkurang atau tidak ada, ya. Tetapi itu tidak, nyatanya tadi LPSE, ya, layanan penyedia secara elektronik, tender elektronik. Jadi pengadaan barang dan Ya, jasa itu pun sudah elektronik sebenarnya, Pak. Tapi jadi dari sekian kasus korupsi paling banyak itu. Jadi nggak jaminan gitu kan. Berarti dan keberhasilan pemberantasan korupsi, ya Pak Luhut ya, biar paham banget nih, bukan pada banyaknya orang di OTT, bukan. Jadi OTT itu hal yang berbeda gitu, Bapak, ya, dengan digitalisasi itu sendiri, Bapak. Berbeda. Jadi keberhasilan pemberantasan korupsi bukan banyaknya orang di OTT, bukan banyaknya orang ditahan atau dipidana kasus korupsi, bukan. Tetapi keberhasilan pemberantasan korupsi itu adalah tercermin dari mutu pelayanan publik bagus. Ya, itu ya, mutu pelayanan publik bagus. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Terus apa lagi? Proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh pemerintah melalui tentu tender dan lain sebagainya, mutunya sesuai bestek. Artinya bagus ya, kuat, kokoh, tidak baru diresmikan udah rubuh, belum diresmikan udah rusak. Udah rusak di luar. Ya kan? Baik. Nah, terus apalagi cerminannya? Buruh tidak demo, tidak teriak tentang perutnya. Baik. Nah, kalau itu terwujud, maka keberhasilan pemberantasan korupsi terlihat. Tapi kalau itu masih ada, masih banyak, ya, itu pemberantasan korupsi belum berhasil, ya, walaupun dengan melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Jadi sangat wajar Pak Wakil Presiden mengatakan OTT tetap, ya, jalan, pencegahan tetap jalan, supervisi tetap jalan. Ya. Jadi jangan di tanda petik seakan-akan ditakut-takutin ya. Awas lu, jangan OTT. Aduh, ya, memprihatinkan sekali. Baik, sangat memprihatinkan dan sangat tidak adil gitu, Pak, didengar bagi masyarakat luas jika seperti itu, Bapak. Bukan tidak adil, bahasa saya, mencederai rasa keadilan masyarakat. Semoga masyarakat di luar, Bapak, yang saat ini mengharapkan ada tindakan dari organisasi anti korupsi, semoga itu bisa dilakukan oleh GNPK sendiri. Amin, amin. Terima kasih, Bapak, telah memberikan pemahamannya, semoga bermanfaat bagi masyarakat luas dan semoga kemudian hari bisa hadir lagi, Bapak, dalam menyampaikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat ini, Bapak. Demikianlah acara bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Serambi Adi Warman. Saya Denny Hamdani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.